pada hobi ya kalau ngomongin spirit guide gitu ya. Spirit guide itu memang ada ya istilahnya ya, atau mungkin dewa pelindung ya. Meskipun dalam pandangan saya tidak semua orang memang memiliki spirit guide. Memang ada orang-orang yang memang dari sejak lahir atau mungkin masih dalam kandungan saja sudah terlindungi oleh makhluk-makhluk yang ini, makhluk gaib ya itu. Tapi itu mungkin bagian dari barangkali di dalam kehidupan lampaunya dia ini mungkin ada satu misi atau mungkin barangkali ada satu janji di antara mereka mungkin ya, atau mungkin karena di dalam kehidupan lampau mereka ini sahabat, kemudian ya karena masih disayangi sehingga mungkin diikuti, dijaga ya, bisa banyak faktor sih menurut saya. Tapi bayangan mengenai bahwa spirit guide itu bisa mungkin merubah hidup kita, melakukan segala-galanya, itu saya rasa perlu dirubah ya persepsinya, enggak seperti itu. Nah, kalau bicara soal pengalaman mengenai spirit guide ya, saya ada sebuah cerita. Cerita ini tentang diri saya dan ya mama saya. Jadi pada suatu hari ketika saya berumur 17 tahun, waktu itu ada seorang wanita yang gaib ini ya, mau dibilang spirit guide atau enggak, tapi pada waktu itu saya berumur 17 itu saya pertama kalinya melihat sosok wanita seperti ini. Maksudnya dari banyak spirit yang pernah ketemu saya ketemu yang ini baru sekali ketika saya umur 17 waktu itu. Jadi pada waktu itu wanita ini, wanita yang sangat cantik, bermahkota, bersinar sekali, kemudian menemui saya dan dia mengatakan begini, "Kamu ini anakku." Dia memperkenalkan diri seperti itu, "Kamu ini anakku." Nah, waktu itu meskipun saya sering mendengar bahasa reinkarnasi dari mama saya, kan sering mengatakan ada reinkarnasi, tapi saya belum meyakini apa itu reinkarnasi. Cuman kalau memang ada kehidupan selain manusia, maksudnya kehidupan di alam-alam yang tidak tampak, saya meyakini karena saya membuktikan. Tetapi konsep reinkarnasi ini pada waktu itu sebelum sampai akhirnya saya umur 17 ini, saya tidak menganggap bahwa reinkarnasi itu betul-betul ada dan nyata. Apalagi basic sekolahan saya ketika saya dari kecil, ya kan, itu kan basic sekolahannya sudah dari sekolahan yang memang dasar agamanya adalah tidak mengenal apa itu reinkarnasi ya, ataupun kehidupan ulang atau tumbal lahir, apapun istilahnya, kurang lebih begitu. Jadi istilahnya hidup banyak sekali kan, kurang lebih gitu. Nah, sehingga ketika wanita ini datang dan kemudian dia bilang bahwa kamu ini anakku, sehingga saya merasa ini orang, maksudnya ini malu ngapain sih ya, ngaku-ngaku jadi istilahnya mami saya kan gitu kan. Jadi terus saya tanya, memangnya anak dari mana? Kamu ini anakku. Oh, terus saya kalau mau nyari di mana? Maksudnya ini kenapa jadi maminya mami nggak tampak gitu kan? Saya bingung. Kan ngaku-ngaku, buat saya itu ngaku-ngaku karena memang waktu itu nggak masuk dalam nalar saya gitu loh. Jadi waktu itu dia hanya berpesan, nanti kalau kamu mau ketemu saya, ada perlu saya, datanglah ke laut mana saja, carilah saya. Terus saya manggil apa? Ya terserah kamu manggil apa, kan kamu anakku gitu kan. Jadi tak panggil mami aja, saya bilang gitu. Oke, nanti tak panggil mami ya, saya bilang gitu kan.
Nah, jadi begitulah ceritanya. Jadi setelah itu saya nanya ke mama saya, mama kandung ya, mengenai ya ini ada makhluk yang ngaku-ngaku sebagai mami saya, sebagai orang tua saya. Nah, jadi saya cerita sama mama saya, "Mah, tadi saya ketemu sama ini bla 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 bla." Nah, gitulah. Nah, rupanya akhirnya mama saya membongkar sebuah cerita rahasia yang sudah lama dia nggak pernah ceritakan ke orang. Dia ceritakan akhirnya ke saya. Jadi mama saya berkisah begini, konon pada waktu itu, ya karena mama papa saya ini menikah sangat muda sekali, terlalu muda, sehingga wajar lah yang namanya menikah muda itu kedewasaannya ndak ada. Jangankan anak muda, banyak juga orang-orang tua yang bahkan belum dewasa, masih childish, masih kekanak-kanakan, apalagi yang memang masih anak-anak kan gitu. Makanya menikah itu nggak gampang. Nah, jadi menurut cerita mama saya waktu itu, karena menikah muda akhirnya kan sering konflik, sering berantem, apalagi namanya anak muda, namanya sering berantem kan hawa-hawanya pengennya pisah melulu ya kan, namanya anak muda kan biasa gitu ya, kalau lagi udah nggak cocok udahlah pisah-pisah gitu kan. Nah, jadi waktu itu mama saya dalam kondisi hamil muda, sedang mengandung saya, udah menikah mengandung saya. Jadi karena mama saya waktu itu nggak tahan tiap hari berantem sama bapak saya, dimana waktu itu katanya mengandung hamil muda mungkin baru 2 atau 3 bulan lah saya dalam kandungan, sehingga mama saya berpikir apa, kalau mau cerai dari papa saya ya otomatis kandungannya harus digugurkan, kalau enggak ada alasan kan. Terus masa dia menjanda dengan hamil gitu kan, enggak mungkin. Jadi mama saya sudah punya niat buruk untuk menggugurkan saya waktu itu. Nah, jadi mama saya udah cari-cari info dan akhirnya sudah janjian ya dengan salah satu temannya untuk besoknya, ceritanya sudah janjian besoknya itu mau pergi untuk menggugurkan kandungan. Nah, jangan ditiru ya. Nah, jadi untungnya ya, jadi besoknya itu lagi mau menggugurkan, udah disiapkan rencananya, udah mateng. Malamnya ini si mama saya itu mimpi. Jadi dia bermimpi didatangi ya ini oleh seorang wanita dengan banyak ajudan, katanya ajudannya ada 30 atau berapa yang mendampingi datang dengan katanya dengan kereta yang emas gitu kan. Dia datang, mimpi ya ini mama saya, dia datang dan dia ngomong ke mama saya, anak di dalam kandungan kamu itu adalah anak saya yang saya titipkan ke rahim kamu, tolong dijaga baik-baik sampai dia besar. Nah, jadi mama saya kan memang spiritual juga ya, dari kecil juga sudah stok paranormalnya banyak, dukunnya banyak, ya udah keturunan kayak gitulah, tahulah manusia itu kan memang kayak gitulah ya. Sehingga ketika mendapat mimpi ini, ya pasti nggak mungkin sembarangan, apalagi wanita bermahkota didampingi dengan banyak ajudan ya kan, dengan kereta emas, ini kan berarti bukan sembarangan makhluk gaib. Yang waktu itu mama saya menerjemahkan sepertinya ini ratu pantai selatan, ratu kidul lah bahasa umumnya. Sehingga akhirnya karena bahasanya adalah anak di dalam kandungan kamu adalah anakku, ya kan, saya titipkan di rahim kamu, tolong dijaga baik-baik. Ya akhirnya saya nggak jadi digugurkan, besoknya batal. Nah, ceritanya begitu. Nah, ini untung aja loh, coba bayangkan, saya tidak punya ya itu tadi spirit guide ya, yang kemudian mendatangi dalam mimpi saya, mimpi mama saya mengenai saya, itu anak saya jangan diganggu gugat kan, kurang lebih gitu. Sehingga akhirnya mama saya nggak jadi menggugurkan saya, dan ya hari ini saya ada di hadapan Anda ini, ya kan. Coba andai kata saya tidak punya ini spirit guide yang
menjaga saya dari sejak masih di dalam kandungan mama saya, mungkin hari ini saya udah jadi ya entah tuyul atau mungkin gumantong kali ya. Nah itu, jadi ya ini salah satu mungkin tugas spirit guide ya seperti ini ya, menjaga anak-anak manusia atau calon anak-anak manusia yang akan dilahirkan atau yang memang sedang mungkin menjalankan misinya, entah terlepas dari segala hal di kehidupan lampaunya, tetapi di dalam kehidupan sekarang rata-rata ketika mereka menjaga kita, menurut pengalaman saya itu mereka juga punya pola pikir dan caranya masing-masing. Misalnya ada yang begini, oh karena anak ini sepertinya di depan akan terjadi hal buruk, saya cegah dulu, kasihan nanti kalau sampai terjadi. Ya niatnya memang baik, tetapi sebenarnya ketika memang itu harus kita jalani dan memang harus terjadi, ya tetap terjadi meskipun dia misalnya sudah mengingatkan ke saya. Ini pengalaman pribadi saya ya. Maka kadang-kadang dalam hal ketika berinteraksi dengan spirit guide, ya kebetulan spirit guide saya bukan hanya satu itu ya, yang tadi wanita yang bermahkota itu tadi, yang kemudian saya panggil mami itu bukan berarti tiap hari ada di samping saya nongol-nongol begitu, enggak ya, karena dia istilahnya pangkat dan statusnya sudah cukup tinggi. Ya terserah apa kata orang menyebut mereka dengan bahasa apa, tetapi di dalam pandangan mata saya wanita ini sebenarnya adalah sosok dewa naga di mata saya ya. Tetapi orang-orang lain memberi label apa itu terserah buat saya, karena bukan urusan saya. Nah, jadi ada macam-macam level spirit guide di mana ya ada yang memang dia bisa mendampingi kita sehari-hari kemana-mana gitu kan. Tapi ada yang memang karena dia memang sudah mungkin statusnya agak tinggi sehingga ya jarang-jarang ketemu ya kan. Jadi jangan dipikir wah ini kalau sudah ini terus tiap hari bisa kongko gitu ngobrol sama spirit guide gini-gini, apalagi yang jenis-jenis level yang tinggi-tinggi, jangan dipikir begitu. Saya aja kalau pas di laut ya, saya sering sekali menyepi di laut. Kadang-kadang saya menyepi sampai 3 bulan ya. 3 bulan tiap hari di tepi pantai ya. Jangan Anda pikir terus tiap hari dia kongko-kongko gitu sama mereka gitu ya, sama dia gitu kan. Jangan dipikir begitu. Ada kalanya saya 3 bulan itu di pantai. Hari-hari terakhir itu datang aja cuman sekali. Ya udah, kadang datang aja nggak banyak ngomong, udah senyum aja, ibaratnya memberi restu atau apa ya nggak tahu lah. Udah datang nongol ya udah. Saya juga tipe orang yang ketika bertapa nggak terlalu banyak maunya. Ya memang saya menyukai penyepian dan pertapaan. Nah itu aja. Tapi jangan terus dibayangkan tiap hari bisa kongkong, enggak ya. Nah kecuali sama yang memang tiap hari di sekeliling kita, itu saja buat saya mereka punya pola pikir dan cara pandang masing-masing mengenai misalnya oh saya ada masalah kehidupan lalu saya sharing sama mereka. Kadang-kadang mereka juga membuat saya bingung karena apa? Kadang si A bilang begini, si B bilang begini, pandangannya beda. Ya akhirnya saya sendiri yang menentukan kan. Nah itu, jadi jangan dibayangkan itu wah kalau udah punya spirit guide itu berarti hidupnya pasti aman, saya terjamin mungkin anti santet lah, anti pelet lah, anti apa. Enggak, zaman kecil memang mereka betul-betul melindungi saya mungkin supaya enggak kenapa-kenapa, tetapi begitu besar ya saya tetap merasakan apa adanya, hal enak dan enggak enak, baik dan buruk. Sampai suatu hari saya juga pernah protes, kenapa waktu saya kecil saya betul-betul dilindungi, tapi begitu besar istilahnya saya harus menjalani semua ini, istilahnya merasakan suka dukanya kehidupan. Dan mereka bilang apa? Ya memang hidup begitu. Untuk menjadi dewasa kamu harus merasakan dan kamu harus tahu supaya kamu ini bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dan kamu juga bisa paham kalau kamu nggak mau dicubit jangan nyubit. Bahasanya seperti itu. Jadi tidak sesimpel itu ketika kita
orang-orang lain itu membayangkan punya spirit guide enaklah selalu dilindungi. Enggak, siapa bilang. Saya juga merasakan hal-hal yang sama seperti yang dirasakan orang-orang. Hanya bedanya kadang-kadang mereka ini kan memberi satu gambaran dulu atau petunjuk, misalnya jangan lewat sini lah, ini bahaya lah, gini. Mereka mau memotong yang itu. Tapi yang namanya nasib hidup saya, ketika saya tetap harus menjalaninya, ya saya tetap, ya tahu-taunya terus saya mengabaikan, enggak, saya tetap mau jalan yang ini. Nah akhirnya mereka ya paling hanya terseok-seok, mungkin membantu mengamankan, jangan sampai mungkin kalau harusnya jatuhnya nyungsep banget gitu, mungkin hanya lecet-lecet dikit, mungkin gitulah. Seperti mungkin gambaran yang pernah saya sampaikan pada waktu kemarin, yang mengenai ketika saya harus kecelakaan mobil dan terguling-guling itu, ya kan, tapi visionnya baru sampai di situ, endingnya kan belum tahu apakah saya meninggal ataukah masih hidup. Nah tapi rupanya kan saya masih hidup. Jadi mungkin ini porsi mereka adalah membantu saya dalam menyelamatkan itu, tapi bukan berarti kalau sudah ada spirit guide berarti hidupnya serba lancar, serba enak, serba apa, enggak, sama aja kan. Cuman memang ada kelebihannya, yaitu mereka bisa menjadi sahabat kita, menjadi tempat curhat kita. Hanya ya mereka juga punya pandangan mereka masing-masing mengenai kehidupan ini, karena mereka pada masa mereka hidup pun mereka juga punya karakter, punya pengalaman masing-masing, sehingga satu dan yang lainnya tidak sama. Anda bayangkan ketika Anda punya ratusan spirit guide misalnya, dan mereka semua itu sendiri-sendiri pola pikirnya dan terbelah. Oh ini saya mengharapkan sih, misalnya nih spirit guide saya, si kelompok A mengharapkan nih Ayah Sagara ini ke arah sini, lah yang B maunya ke sini, kelompok B, kelompok C lah. Akhirnya Anda sendiri juga yang menentukan pilihan hidup lah. Kalau Anda mungkin punyanya cuma satu, ya kan, Anda kemudian dibisikin atau dia dikasih masukan, kemudian Anda mempercayai sepenuhnya dan mengikuti, nah itu beda kasus ya. Nah tapi kalau tipe-tipe seperti saya yang jenis-jenis keras kepala dan agak sulit dinasehati, mereka, apalagi mereka nasihatnya beda-beda, ya tentu saya tetap menentukan juga hidup saya seperti apa, arahnya kemana. Sehingga sebenarnya setelah saya analisa dari kecil sampai hari ini, meskipun kita punya banyak teman-teman atau dewa-dewa penjaga sekalipun, segala sesuatu itu kembali ke karma kita. Mereka pun tidak mungkin bisa merubah nasib kita kalau kita memang nggak ada karma-karma baik yang mendukung kita. Jadi nggak sesimpel itu. Wah, kalau sudah punya spirit guide tiap hari bisa gini hidupnya serba enak, nggak sesimpel itu. Kembali ke amal ibadah kita itu lagi.